Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberkati dan memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Rabu tanggal 28 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini juga sampai terbenamnya matahari, di tanggal 28 April ini Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi dan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Hari ini kita telah masuk di hari yang ke-37, dan itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda untuk semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Judul perikopnya adalah Membuat Tabut Perjanjian. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu pedaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Ada sebuah lagu yang sudah lama yang mungkin menjadi sebuah lagu sekolah minggu yang bernada demikian. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Lagu ini menggambarkan jika Yesus ada di dalam hati melalui sabdanya, maka hati kita akan tenang, hilang rasa khawatir, hidup dalam keberserahan dan pasrah penuh. Karena ada Yesus di dalam hati, maka diri kita disucikan. Karena ada Yesus di dalam hati, maka kita menjadi miliknya. Saudara, tabut perjanjian merupakan komponen utama dari kemah suci. Tabut dan tutup pendamaiannya berhiaskan 2 kerup emas yang melambangkan tahta Allah. Dalam penataan kemah suci, ruang Maha Kudus berisikan tabut perjanjian yang menggambarkan istana yang mulia bagi Allah. Ia duduk di atas tahtanya di ruang Maha Kudus dan memerintah sebagai raja atas umat Israel. Tabut perjanjian itu akan menjadi tempat penyimpanan 2 loh batu. Kita semua tahu bahwa loh batu itu berisikan 10 firman Allah yang berguna untuk menata cara hidup orang Israel. Perintah Allah itu harus ditaati. Umat Israel tidak boleh menyimpang dengan dalih apapun. Itu adalah kehendak Allah dan sekaligus menjadi prinsip moral bagi mereka. Artinya, hukum Taurat merupakan hal paling mendasar dalam struktur sosial orang Israel. Sekali lagi, tabut perjanjian adalah istana dan tahta Allah sebagai bukti kehadirannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Sekarang, bangunan fisik kemah suci sudah tidak ada. Hati kita adalah istana dan tahta Allah yang selalu diisi dengan sabda dan kebenarannya. Karena itu, hati kita harus selalu diperbaharui agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Firman-Nya lah yang sanggup mengubahkan hidup kita semakin sempurna seperti maunya Tuhan. Itu sebabnya kita harus rutin
rajin membaca, merenungkan firman Allah. Firman Allah lah yang akan menjaga hati kita untuk tetap bersih dan diperkenan di hadapan Allah. Yang menjadi pertanyaannya dalam perenungan kita hari ini, seberapa seriuskah kita untuk tetap bersedia menjaga hati kita sebagai tahta kudusnya? Saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, saudara akan menjawab pertanyaan ini dan berkata, aku serius menjaga hatiku untuk menjadi tahtanya Allah. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini dapat menyemangati kita terus untuk dapat menjaga hati kita tetap kudus dan murni, sehingga kita tahu bahwa di sana ada Tuhan untuk memerintah seluruh hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.